3. Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak, selamat pagi teman-teman saya telah hadir untuk menonton presentasi dari kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Paman Citra Paramita Maeswari. Perkenalkan, nama saya Putri Naulandari. Perkenalkan, nama saya Kadek Rina Yanti. Baik, materi pertama yang kami bahas adalah sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia dan di sekolah. Sejarah kurikulum pendidikan di Indonesia kerap bertambah dan berubah setiap ada pergantian Menteri Pendidikan, sehingga Indonesia hingga kini belum menentukan standar mutu yang jelas dan mantap. Dalam perjalanan sejarah sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahan. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan etika dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Sebab kurikulum sebagai seperangkat rencana pendidikan perlu dikembangkan secara dramatis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Semua kurikulum nasional dirancang berdasarkan landasan yang sama, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perbedaannya pada penekanan pokok dan tujuan pendidikan serta pendekatan dalam merealisasikannya. Saat sebelumnya sekolah menggunakan kurikulum 2006 KTSP, kurikulum ini hampir sama dengan kurikulum 2004. Perbedaan utamanya adalah kewenangan penggunaannya yang mengacu pada semangat sistem pendidikan Indonesia yang terpancar dalam kurikulum 2006. Pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Hasil pengembangan semua disiplin ilmu tersebut disusun menjadi suatu alat yang disebut kurikulum tingkat 1 pendidikan atau KTSP. Namun sekarang kurikulum sekolah sudah berubah dengan menggunakan kurikulum 2013. Baik, sekarang saya akan melanjutkan materi yaitu sekolah menengah ke atas Anandita Ganesh. Filosofi dibentuknya sekolah ini. Sekolah merupakan suatu hal yang sangat penting untuk kehidupan manusia. Dengan tidak adanya sekolah, maka kualitas pendidikan masyarakat yang ada di Indonesia jadi terganggu. Kehidupan yang dijalaninya pun juga tidak akan terjamin. Banyak terjadinya pengangguran di mana-mana, sebab ilmu yang dimiliki tidak mampu untuk memenuhi standar yang digunakan. Untuk itu, pendidikan itu sangat penting bagi kita sebagai generasi penerus bangsa. Sekolah menengah ke atas Anandita Ganesh ini diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu Anandita yang berarti anak muda dan Ganesh yang artinya jalan penghidupan yang tentram, merdeka, bahagia, dan sempurna. Dan arti kedua nama tersebut dapat disimpulkan bahwa sekolah menengah ke atas Anandita Ganesh ini merupakan suatu sekolah atau wadah tempat berkumpulnya anak muda yang memiliki semangat dan tujuan kesuksesan yang jelas untuk kehidupan ke depannya. Sehingga setelah mereka lulus dari sekolah ini memiliki bekal dan hidup yang bahagia, tentram, dan sempurna. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wulan. Kemudian ada visi dan misi sekolah menengah atas Ganesh. Yang pertama itu visinya adalah lembaga pendidikan dan pelatihan yang mencapai standar internasional aqua. Membina lulusan berdaya saing, rajin, terampil, dan mandiri untuk mengisi perkembangan dan menghadapi pasar global. Kemudian misinya, yakni selalu bersama dalam setiap langkah siswa. Maksudnya adalah memulai sekolah di SMK memang sangatlah menarik, tetapi menyesuaikan diri juga dengan kehidupan kampus nantinya. Oleh karena itu SMK Anandita Ganesh selalu bersama dalam setiap langkah siswanya. Yang kedua, dari misinya adalah the school is beyond theory.
yakni menciptakan budaya belajar fokus pada pelatihan praktik dan menunjukkan bagaimana kepada siswa bagaimana membangun rasa hormat dan berprestasi dalam kegiatan pendidikan karakter dan pembelajaran dalam mendidik karakter. Yang ketiga ada good school is school that direct its student to keep growing. Maksudnya adalah tempat yang menumbuhkan budaya kreatif dan inovasi melalui kreasi, kolaborasi yang juga mencakup pengajuan ide. Kemudian ada implementasi dari setiap misi. Kemudian ada kebijakan mutu SMK Ananditya Ganesh. Yang pertama itu menyediakan serta menerapkan sistem pengajaran yang jelas, terstruktur, dan terstandarisasi. Yang kedua, mengembangkan kemampuan siswa termasuk pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman. Kemudian yang ketiga, membangun kedisiplinan, etika, moral siswa, serta meningkatkan kompetensi dan kemampuan sumber daya manusia yang profesional. Yang keempat, menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana standar. Kemudian yang terakhir, berkomitmen untuk peningkatan berkelanjutan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Rini. Metode atau strategi pengajaran. Strategi pembelajaran adalah suatu rangkaian kegiatan yang telah dirancang guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien yang dilakukan oleh guru dan siswa. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan guru untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Macam-macam metode pembelajaran meliputi metode ceramah, metode tanya jawab, metode diskusi, metode kerja kelompok, dan masih banyak yang lainnya. Organisasi kurikulum sekolah. Organisasi kurikulum merupakan struktur program kurikulum yang berupa kerangka umum, program-program pembelajaran yang disampaikan kepada peserta didik guna tercapainya tujuan pendidikan atau pembelajaran yang ditetapkan. Bentuk-bentuk organisasi kurikulum berdasarkan mata pelajaran dibedakan atas 4 pola, yaitu spreaded subject curriculum, correlated curriculum, broadfield curriculum, dan integrated curriculum. Yang pertama, mata pelajaran terpisah atau spreaded subject curriculum. Bentuk kurikulum ini sudah lama digunakan karena organisasi kurikulum bentuk ini sederhana dan mudah dilaksanakan. Mata pelajaran terhubung atau correlated curriculum. Pola kurikulum korelasi yaitu pola organisasi isi kurikulum yang menghubungkan pembahasan suatu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya. Kemudian ada kurikulum terpadu, integrated curriculum. Kurikulum terpadu adalah kurikulum yang menyajikan bahan pembelajaran secara unit dan keseluruhan tanpa mengadakan batas-batas antara satu mata pelajaran dengan yang lainnya. Yang terakhir ada kurikulum inti atau core curriculum. Kurikulum ini merupakan bagian dari kurikulum terpadu, integrated curriculum. Kurikulum ini selalu menggunakan bahan-bahan dari berbagai mata pelajaran atau disiplin ilmu guna menjawab atau menyelesaikan permasalahan yang dihadapi atau yang dipelajari siswa. Tidak menutup kemungkinan bahwa aspek lingkungan pun menjadi bahan yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum ini. Yang terakhir, nomor 6, metode evaluasi. Strategi yang digunakan dalam mengevaluasi pembelajaran adalah kombinasi antara evaluasi berorientasi pada proses dan berorientasi pada hasil
atau process and result oriented, sedangkan metode evaluasi pembelajaran yang digunakan adalah partisipasi proyek, hasil karya ilmiah, dan ujian. Sekian presentasi kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Kami haturkan para mesanti. Om Santi 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 Om.